Assalamualaikum teman-teman semuanya, selamat malam. Di malam hari ini, kali ini saya mau memberikan sedikit penjelasan ya teman-teman ya. Dari apa yang saya sampaikan, yang saya tulis di sini, hidup ini bukan tentang salah dan benar, sukses ataupun kalah. Hidup ini tentang menyaksikan segala peran Tuhan dengan berbagai warnanya. Pengalaman hidup setiap manusia akan valid sesuai dengan masing-masing. Jadi sejatinya guru adalah apapun yang pernah kamu alami yang mengajarkanmu tentang arti dari hidup yang sejati. Nah, di sini ya teman-teman ya, saya mau menjelaskan sedikit bahwa kadang kita itu berusaha untuk mencari guru-guru ya teman-teman ya. Kita mencari guru-guru yang kita anggap bahwa dia itu akan bisa membimbing kita ya. Kita sudah ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan, kemana-mana ya. Untuk mencari guru misalkan ya, untuk mencari orang yang bisa membimbing hidup kita. Nah, di sini ternyata ya teman-teman ya, ternyata kalau kita gali lebih dalam, yang membuat hidup kita itu terbimbing adalah apa? Pengalaman kehidupan. Pengalaman kehidupan kita adalah guru sejati yang sudah benar-benar valid untuk kita sendiri. Makanya kenapa pengalaman hidup masing-masing orang akan berbeda-beda. Ada orang yang pengalaman hidupnya dia itu ditipu ya. Misalkan dia itu ditipu sampai dia itu bangkrut usahanya dari sisi finansial. Jadi ada orang yang punya guru hidupnya dia adalah pengalaman hidupnya yaitu berupa keterpurukan atau dia mengalami kehancuran dari sisi ekonomi. Jadi dia mengalami krisis ya teman-teman ya. Dia mengalami krisis ekonomi sehingga dia di titik kosong atau nol. Dan suatu ketika perjalanan hidupnya itu terkait dia sudah ditipu orang, dia nggak punya uang ya sampai banyak banget kayak gitu ya. Kemudian dia bisa bangkit dalam keterpurukannya. Nah, ketika dia bangkit dalam keterpurukannya, sebenarnya guru sejatinya dia itu adalah apa? Kegagalan. Ya. Guru sejatinya dia itu adalah apa? Kegagalan dan kejadian saat dia ditipu oleh orang. Ya, saat dia ditipu oleh orang, maka itu menjadi guru sejati buat dia sendiri. Ya, ada orang juga yang mungkin dia, maaf Kak, saya kepencet undangan. Maaf ya Kak. Jadi ada juga orang itu yang sering misalkan ya dia itu patah hati sih, dia selalu bahasanya itu ya. Dia selalu terluka ya dalam kehidupannya, maka lukanya itu menjadi guru sejati dia. Sebentar ya. Saya live ya. Terus misalkan ya ada orang yang korupsi, misalkan ada orang yang korupsi ya. Jadi rasanya dia ketika mengalami pengalaman korupsi tadi ya, dia menjadi sebuah kesadaran baru untuk dia. Kemudian ada juga orang yang kena gangguan kesehatan mental misalkan ya, dalam kehidupan dia itu mengalami ya hampa hidupnya, dia udah nggak ada semangat hidup, dia merasa terpuruk ya, dia merasa banyak luka-luka batinnya yang dia dapatkan di masa lalu ya. Sehingga luka-luka batin dia di masa lalu menjadi pengalaman hidup dia. Dia menjadi guru sejatinya. Makanya di sini kalau di Zeroisme tidak ada gurunya ya teman-teman ya. Jadi tidak ada gurunya karena di dalam konsep Zeroisme ini ya teman-teman ya, saya meyakini bahwa semua
jiwa-jiwa itu tidak perlu guru sebenarnya ya. Dia tidak perlu guru karena apa? Gurunya sudah ada di dalam batin dia masing-masing. Makanya kalau zeroisme ini sebenarnya hanya apa? Hanya mengingatkan kembali bahwa diri kamu itu sudah punya guru di dalammu. Nah, jadi di sini diingatkan bahwa ayo kembalilah pada diri kamu. Kamu harus kembali pada diri kamu sendiri. Kamu harus kembali, harus mengenali, harus percaya penuh kepada dirimu lagi. Ya, karena apa? Satu-satunya orang yang bisa kamu percayai itu hanya dirimu sendiri. Ya, bahkan ya teman-teman ya, kalau kalian tuh mau mempertanyakan hidupmu, kamu bertanya apapun ya, diri kamu udah cerdas banget. Dia akan menuntun kamu loh, ya. Dia itu akan memberikan kamu penjelasan tentang kehidupan. Kamu akan diberi jawaban atas apa yang kamu tanya. Makanya kenapa di sini bukan membimbing ya. Jadi konsepnya zeroisme itu bukan aku membimbing, aku tuh tidak bisa apa-apa juga ya. Bahkan aku pun juga enggak ada ya. Kita kan enggak ada semua ya. Jadi enggak ada konsepnya aku membimbing, itu enggak ada di sini. Jadi ya masing-masing kita itu sudah punya guru pembimbing dalam diri. Nah, tinggal kita itu selalu mengasah dan percaya penuh bahwa aku sudah punya guru dalam batinku. Setiap kita kan ada Tuhannya masing-masing, ada ruh ya, ruh Tuhan ya, yang akan membimbing kita. Maka di sini kita selalu diingatkan, saya pun juga sama ya. Ketika saya tuh mengingatkan di grup itu sebenarnya juga mengingatkan diri saya sendiri. Karena saya juga sering tidak sadar, saya sering lalai gitu ya, saya sering ya nggak sadar kayak gitu ya. Jadi ketika saya mengingatkan di grup atau saya live gini ya, saya sebenarnya sedang mengingatkan diri saya sendiri untuk diulang-ulang bahwa kamu sadar, kayak gitu loh bahasanya ya. Kamu sadar nih, sadar lagi dong, kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi kita kembali pada mengenali diri kita dan percaya bahwa diriku udah cerdas. Nah, cara kita untuk tahu diri kita cerdas ya dipraktekkan. Salah satunya mempraktekkannya kayak gimana? Salah satu cara untuk kita mempraktekkan ya, untuk percaya pada diri kita sendiri, yaitu dengan cara ngobrol sama dirimu. Ya, jadi temen ngobrolnya itu diri kita sendiri, diajak ngobrol, kenapa ya kok hidupku begini ya? Kira-kira kamu tahu nggak sih jawabannya apa? Tolong dong kasih aku jawaban, kayak gitu. Ya misalkan, terus misalkan teman-teman nyari barang ya. Nyari barang tuh kayak gini. Di mana ya tadi pisaunya ya? Tolong dong tunjukkan aku letak pisaunya di mana, kayak gitu. Jadi saya seringnya kayak gitu ya teman-teman ya. Apalagi saya nyari sesuatu, pokoknya saya nyari-nyari apa kayak gitu, saya ngobrol sama diri, tolong dong tunjukin di mana sih letaknya ini, kayak gitu. Ya jadi diasah aja setiap hari, teman-teman melibatkan dirimu sendiri. Jadi dirimu itu sudah tahu ya, dia akan memberitahu kamu di mana letaknya itu, di mana info-info juga dapat dikasih tahu loh teman-teman ya. Jadi misalkan Bunda Diana misalkan nyari suaminya di mana, kok suamiku mana ya, kok nggak ada ya suamiku ya gitu ya. Terus tanya, tolong dong tunjukkan aku di mana sih suamiku, kayak gitu. Nanti tuh nggak lama ya Bun ya, nanti Bunda akan dikasih tahu Bun di mana letak suaminya Bunda, kayak gitu loh Bun. Ya, jadi ngobrol sama diri sendiri itu lebih jadi sahabat diri kita ya. Jadi karena diri kita itu udah cerdas, kalau kita menjadikan dia sahabat kita, maka yang terjadi luar biasa banget ya. Dia itu bisa menjadi sahabat kita. Sahabat loh ya. Gitu Mas Didit, pernah nggak nyobain? Kalau aku cerita di sini udah pernah nyoba ya teman-teman ya. Jadi tak ceritain di sini ya. Misalkan aku tuh misalkan nih saya tuh nyari barang, saya nyari orang kayak gitu ya. Saya hanya tanya sama diri, di mana sih letaknya ini, di mana sih, kayak gitu ya. Tolong dong tunjukkan aku dong, dia ada di mana ya, kayak gitu. Ya udah kayak gitu aja, nanti tuh kayak dikasih tahu sendiri. Entah nanti lewat ngimpi, bisa lewat info orang lain ngomong sama kita, bisa lewat di TikTok, bisa di YouTube, bisa di mana-mana bisa.
dan kita itu tahu itu jawaban dari pertanyaan kita. Kayak ngeklik aja gitu loh, kayak klik 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 kayak gitu ya. Kayak kita ngeklik aja nanti kayak nyambung terhubung kayak gitu loh ya. Gitu. Jadi teman-teman bisa silahkan praktekkan ya untuk ngobrol sama diri kita sendiri. Jawabannya belum disadari. Maksudnya yang mau menjawab siapa gitu ya. Jadi itu teman-teman ya, latihan untuk memberi pertanyaan gini. Kalau kita udah bisa nyadarin sih enggak apa-apa ya Mas ya, tapi kan rata-rata orang awam itu kan belum bisa ya. Makanya kenapa ini latihannya buat orang-orang yang mungkin belum belajar kesadaran atau masih awam ya, kalian bisa komunikasi dengan diri kamu. Supaya apa? Supaya kamu itu terhubung dengan sang ilahi. Nah, nanti tahapannya kalau kalian sudah sering terhubung sang ilahi, jadi lebih mudah untuk terbuka kesadarannya kayak gitu loh ya. Ya, nanti suatu saat kita udah nggak memakai kayak gini lagi, nggak memakai bertanya-tanya juga nggak kayak gitu ya. Gitu ya. Jadi bisa dipraktekkan aja setiap hari kayak gitu yang saya apa? Yang saya omongin kayak gini bisa dilatih buat teman-teman semuanya ya. Gitu. Jadi juga asik juga sih teman-teman ya. Jadi kayak mainan gitu loh. Kayak mainan, "Hah? Ih, ketemu deh jawabannya," kayak gitu sih. Ya kayak kita tuh bener-bener apa ya? Bisa merasakan pengalaman sendiri ya bahwa benar-benar dunia ini permainan kayak gitu. Ya. Kayak misalkan ya, misalkan hari ini uang kan udah ndak ada uang gitu ya. Terus aku kan gini ya dalam batin, "Ih, aku uangnya udah habis nih. Ih, besok gimana ya uangnya ya?" Tapi aku percaya percaya bahwa Tuhanku itu selalu akan memberikan aku uang, tidak akan pernah menelantarkan aku karena aku sudah diasuh oleh alam semesta kayak gitu. Nah, tiba-tiba ya teman-teman ya, pas aku kayak gitu nih, berapa jam kayak itu tiba-tiba ada orang itu ngasih uang gitu loh. Tiba-tiba ada yang transfer uang, kadang itu ada yang ngasih aku makanan kayak gitu loh. Jadi ya ya kayak terasa aja terhubungnya ya bahwa oh begini ya rasanya main-main ya kayak gitu loh. Oh gini ya rasanya bermain-main ya gitu. Jadi teman-teman bisa bermain-main sama permainan kehidupan dengan cara yang saya katakan tadi ya, dengan cara dekat dengan diri kamu, memberikan pertanyaan ya, melibatkan diri kamu sendiri karena dalam diri kamu pun juga banyak sel-sel tubuh ya, sel-sel tubuh yang dia itu hidup di situ yang bisa diajak bicara ya, makanya luar biasa ya. Kita bisa terkoneksi dengan tubuh, terkoneksi dengan batin, kesadarannya terbuka, dan sinkronitas terjadi. Sinkronitas tuh juga bisa banyak cara ya. Ini kayak terasa sinkron aja, habis itu sinkronitasnya itu kayak intuisinya tajam misalkan ya. Intuisinya sudah mulai tajam misalkan kayak gitu ya. Jadi ya bisa dialami masing-masing sendiri kayak gitu ya. Jadi gurunya itu bukan guru-guru orang ya. Misalkan ini guruku A namanya guru A, guruku namanya B, guruku namanya C, bukan di situ ya. Yang disebut dengan guru sejati itu sejatinya ya pengalaman kehidupan kamu yang membentuk jati diri kamu sendiri, yang akhirnya dari situlah dia itu membimbing kamu ya, membimbing kamu untuk berjalan dalam kehidupan ini ya. Seperti itu ya bahasanya ya, kayak eh kalau bahasa lainnya tuh temen imajiner ya. Imajiner ya. Walah. Aku tuh mau live sama temanku tapi temanku ternyata nggak nggak jadi. Besok aja gitu katanya. Besok kita akan bahas tentang sinkronitas, tentang keajaiban sebuah angka juga gitu ya teman-teman ya. Dari temanku yang dia juga paham terkait angka-angka kayak gitu ya.
besok bisa merapat aja belum tahu jamnya jam berapa gitu ya. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Ternyata temanku belum bisa gabung besok katanya gitu ya. Teman-teman ada yang mau bertanya nggak di sini? Kalau mau bertanya silahkan ya. Aduh. Ada yang bertanya? Kira-kira ada yang bertanya di sini? Jadi ingat ya, bukan salah benar hidup ini ya. Jadi jangan nyari salah, jangan nyari benar. Ya jangan berusaha sukses, jangan berusaha supaya kalah ya, tapi benar-benar ya udah hidup itu apa adanya seperti ini. Kadang ya salah, kadang yang benar, kadang ya baik, kadang yang buruk, kadang ya uangnya banyak, kadang uangnya sedikit, kadang sadar, kadang nggak sadar. Itu dualitas semuanya yang memang harus dialami, disaksikan semuanya supaya apa kita lebih sadar penuh atas hidup. Disaksikan saja semuanya ini ya, dilatih setiap saatnya seperti itu ya, setiap saat dilatih, karena kan kalau nggak latihan juga nggak bisa ya. Kalau kita misalkan nggak latihan kan nggak bisa. Kayak misalkan kita membuat kue kan harus dilatih ya sampai akhirnya ahli dalam membuat kue. Nah, kalau di sini kita akan melatih ketangkasan sadarnya. Makanya akhirnya kalau kita sudah tangkas ya, dalam artian kita sudah tangkas dalam kesadaran, kita sudah mulai memberikan jarak diri kita sama emosi, pikiran, ego, dan badan fisik. Nah, dari jeda atau ruangnya itu, kita bisa stay di situ untuk tidak reaktif terhadap apa yang terjadi. Jadi diberikan batasan dulu, diberikan hening dulu ya, supaya ada jaraknya. Kalau sudah ada jaraknya, maka pikiran ini tidak ruwet dan bisa lebih bijaksana ya dalam memberikan penilaian mungkin ya. Dalam mengamatinya itu benar-benar ada jarak. Ya otomatis bisa menyaksikan karena sudah berjarak. Kalau tidak berjarak terlalu dekat tidak bisa disaksikan. Seperti halnya teman-teman punya barang, misalkan ya HP-mu kamu tempelin sama mata kayak gini, nggak kelihatan HP-nya karena apa? Terlalu deket. Nah caranya gimana biar kita bisa melihat HP? Harus berjarak, dikasih jarak 1 meter ya. Itulah sama seperti kita memberikan jarak pikiran, ego, emosi, dan badan fisik. Kalau ada sensasi di tubuh yang tidak enak, memberi jarak, diem dulu batinnya, dipahami dulu, diberikan ruang dulu seperti itu ya. Ada yang bertanya? Adakah yang mau bertanya di sini? Seperti itu ya teman-teman ya. Nanti bisa dilakukan aja, dipraktekkan sendiri apa yang saya sampaikan tadi ya teman-teman semua ya. Kayak gitu. 19 menit. Gitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya sudah dulu. Ya mungkin nanti saya upload lagi di YouTube ya. Jika nanti waktunya memungkinkan saya upload lagi di YouTube, tapi jika tidak ya sudah tidak apa-apa, yang ada di sini saja ya menyimak kayak gitu ya. Terima kasih banyak ya teman-teman ya atas waktunya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.